Langkah mengejutkan pihak korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat yang melaporkan Kapolsek Cidahu ke Divisi Propam Polri didukung oleh Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang. Selain mendukung, menurut Irjen Pol Riki, Kapolsek Cidahu memang bisa dilaporkan ke divisi yang menangani pelanggaran kode etik profesi dan disiplin internal kepolisian, Propam Polri. Langkah hukum tersebut telah ditempuh pihak korban aksi intoleransi beragama di Cidahu kemarin. Mereka mendatangi Mabes Polri, Divisi Propam Polri, dan Komnas HAM. Pihak korban juga melaporkan kepala desa dan ketua RT setempat, tokoh agama, hingga ketua salah satu partai politik. Selain laporan terkait dugaan pelanggaran etika dan profesi, pihak korban juga melaporkan terkait aksi pidana meliputi penistaan agama dan kekerasan terhadap anak. Lantas, seperti apa pula tanggapan para praktisi hukum atas langkah pihak korban tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Biadab intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi yang dialami anak-anak remaja Kristen ketika mereka tengah melakukan retret rohani mengisi waktu liburan sekolah di mana mereka mengalami intimidasi saat dibubarkan secara paksa oleh kaum intoleran yang ada di Cidahu, Sukabumi kini bergulir kian panas. Peristiwa tersebut kini berujung pada langkah salah satu pihak korban, yaitu pemilik villa yang telah melaporkan Kapolsek Cidahu, kepala desa, dan ketua RT setempat, dan beberapa orang lagi ke Mabes Polri, serta Divisi Propam Polri. Mendengar langkah pihak korban tersebut, Irjen Pol Riki Sitohang pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Kapolsek Cidahu Sukabumi memang bisa dilaporkan ke Propam Polri. Berikan alasan yang disampaikan Irjen Pol Riki Sitohang pada hari ini. Kalau dari pihak korban tuh melaporkan ke Propam Mabes Polri ya, tentang suatu peristiwa ini, itu saya rasa ya manusiawi ya. Tinggal nanti dari pihak Propam Mabes Polri ataupun nanti dilimpahkan ke Polda Jawa Barat meneliti, menelaah peristiwa ini. Apakah ada dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Kapolsek. Nanti tinggal kita lihat bukti-buktinya, apakah Kapolsek bersama dengan desa setempat pernah nggak mengeluarkan statement kepada si korban mau menutup rumah ibadah itu. Kalau pernah itu terjadi berarti Kapolseknya itu nggak bener. Itu bukan tugas pokok fungsi dari para Kapolsek. Tugas pokok fungsi dari para Kapolsek itu adalah menjaga ketertiban umum, memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat. Tentang aturan dan peraturan pemerintah tentang situasi kondisi itu bukan urusannya polisi. Tapi kalau penistaan agama dibuktikan dengan voice ataupun dengan WA atau sebagainya, itu nanti akan ditindaklanjuti. Jadi kalau RT RW itu melakukan tindakan itu tindakan sepihak, bukan atas nama hukum. Cuma yang saya sesalkan memang pada saat peristiwa itu terjadi, ada oknum anggota polisi dan TNI di situ yang hadir, cuma melihat aja suatu peristiwa itu, tidak melakukan pencegahan terhadap situasi kondisi itu. Nah, orang-orang yang di lokasi harus diperiksa polisinya itu, ataupun siapa itu yang berbaju luar yang ada di sana tuh. Saya justru berharap polisi yang hadir di lokasi itu diperiksa segera itu. Nggak benar, polisi nggak benar itu.
Dari mana dia belajar Tribrata dan Catur Prastia tuh? Nggak benar. Itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh para korban silakan saja. Tapi semua itu adalah bukti pembuktian. Apakah yang dilaporkannya benar bahwa sang Kapolsek itu pernah mengeluarkan statement ataupun memanggil daripada yang punya rumah tinggal? Selain itu, secara moral pun, Irjen Pol Ricky Sitohang selaku Purnawirawan Jenderal Kepolisian juga mendukung langkah pihak korban aksi intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi untuk melaporkan Kapolsek Cidahu, Kepala Desa, dan Ketua RT setempat ke pihak berwajib. Nah, ini yang saya katakan supaya mencegah terjadinya instabilitas negara, terjadinya keberpihakan, karena kita itu negara Pancasila. Tapi namun demikian kita serahkan kembali kepada aparat penegak hukum, pemerintah setempat, serahkan kepada Mabes Polri untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ada nggak bukti benang merahnya bahwa dia melakukan perbuatan itu? Nah, saya juga kan nggak mau mengatakan karena saya nggak lihat apa benar Kapolseknya pernah melakukan langkah tindakan itu. Nah, tentu nanti dari pihak Paminal Mabes Polri atau bekerja sama dengan Polda Jawa Barat akan turun melihat benar atau tidak. Tentunya mereka akan diperiksa. Dan menurut hemat saya yang paling utama diperiksa itu petugas keamanan yang hadir di lokasi, itu yang harus diperiksa tuh. Kamu hadir di sana atas perintah siapa? Kalau perintah Kapolseknya ngapain kamu di situ? Nonton atau memfilter atau menangani sampai jangan terjadi peristiwa yang baru, suatu perbuatan yang ceroboh ataupun suatu perbuatan saya bilang bodoh ya bodoh, atau mungkin dia berpikir sentris sempit. Nah, kemungkinan dia punya agama tertentu, merasa itu temennya, ya dia biarin aja. Keberadaan mereka atas perintah siapa? Kalau memang terjadi situasi kondisi yang ada di situ, seharusnya melaporkan kepada pimpinannya biar itu bisa dicegah. Diambil langkah-langkah hukum, diambil langkah-langkah antisipasi, bukan menonton. Kalau menonton gak usah pakai dinas kalau di situ. Saya juga sangat sebal juga ngeliat yang petugas polisi itu melihat aja di lokasi itu. Ngapain kok di situ? Ngapain kok digaji negara? Kalau tidak membela rakyat, kalau tidak membela apa yang harus kau hadapi supaya jangan terjadi bentrokan. Percuma dong kau digaji negara. Kalau memang mau gali itu gak usah takut, gali aja. Oh, kalau sudah ditemui anggota aparat penegak hukum, kenapa takut? Jadi kalau saya pengen intimidasi, catat saja. Bila penting yang melakukan intimidasi itu yang perlu layak dicurigai, harus diperiksa kalau memang dia melakukan perbuatan itu. Tapi kalau namanya mengintai, ya itu kan syahwasangan aja. Yang penting dia tidak melakukan counter attack kepada yang datang ke lokasi tersebut. Ya kalau melihat dari jauh kemungkinan dia mau nonton. Jangan merasa langsung saya sudah diintimidasi. Buktinya apa? Kan harus pembuktian semua. Kalau saya selalu berbicara atas fakta, data berdasarkan hukum. Jangan berdasarkan katanya, berdasarkan image, berdasarkan penalaran, bukan berdasarkan bukti. Sebelumnya, tepatnya kemarin, korban intoleransi beragama di Cidahu, Sukabumi, salah satunya adalah pemilik villa, membuat langkah hukum dengan mendatangi Mabes Polri, Divisi Propam Polri, dan Komnas HAM. Kehadiran mereka untuk mengadukan beberapa pihak terkait yang diduga terlibat dalam insiden Cidahu, Sukabumi. Satu orang yang dilaporkan pihak korban ke Divisi Propam Mabes Polri, dan 4 orang yang dilaporkan secara pidana oleh pihak korban ke Mabes Polri. Laporan pidana itu berupa penistaan agama dan juga kekerasan terhadap anak. Hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu, Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu, Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup.
dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah chaos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadap pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Berarti jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di kami itu sudah terpenuhi. Kalau yang di Propam itu Kapolsek satu orang saja. Kalau untuk yang di LT terkait penistaan agama itu kita akan melaporkan sekitar 3 orang. Kami juga kepala desa, RT dan satu lagi Tokoh agama lah, ketua. Oh ya, sorry, 4. Ada tokoh agama juga. Terus sama satu lagi ada salah satu ketua PAC partai besar. Kami mendatangi Komnas HAM atas undangan yang telah diberikan kepada klien kami, Bapak Yohanes Wedi kemarin ya, Pak Wedi ya. Jadi dari salah satu staf Komnas HAM mengundang kami mungkin untuk berdiskusi terkait permasalahan yang terjadi di Desa Tangkil, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, kejadian pada tanggal 27 Juni 2025. Kami sebelumnya sangat berterima kasih dan mengapresiasi bahwasanya Komnas HAM mengundang kami dan dengan peduli, dengan hati-hati mereka mendengarkan segala keluh kesah kami, dan ternyata mereka juga sebelumnya sudah turun ke lapangan langsung, walaupun dalam pemaparan tadi sedikit banyak mereka mendapatkan dalam tanda kutip intimidasi dari pihak-pihak terkait. Tapi mereka tetap memperjuangkan, mereka sepakat bahwasanya pembubaran dan pelarangan ibadah ini ataupun kegiatan keagamaan ini adalah suatu pelanggaran HAM, dan kami menunggu rekomendasi yang keluar nanti secara resmi dari Komnas HAM. Selain itu, korban intoleransi beragama di Cidahu Sukabumi pun menceritakan detik-detik mencekamnya suasana sesaat sebelum dan saat berlangsungnya aksi biadab perusakan villa, juga pembubaran paksa yang diwarnai intimidasi terhadap anak-anak remaja Kristen yang tengah melakukan retret oleh sekelompok orang yang intoleran di Cidahu Sukabumi baru-baru ini. Jadi sebelum kejadian itu kira-kira jam 10, dipimpin oleh Kapolsek ada 16 orang termasuk kepala desa, Ketua RT 4, Hendra, Ketua MUI Kecamatan, berikut beberapa mungkin ada tokoh agama lainnya, ustadz ataupun dan tokoh-tokoh muda yang lain mendatangi saya dan meminta saya untuk menghentikan kegiatan anak-anak yang sedang liburan melakukan retret. Tapi saya dengan tegas saya katakan, saya tidak bisa menghentikan itu karena saya cuma menggunakan hak saya sebagai warga negara. Dan tentunya tidak memuaskan jawaban itu, dan mereka bicara asalkan tidak melakukan kegiatan beragama, kami akan persilakan. Saya tanya kembali, apa definisi kegiatan beragama? Tidak ada seorang pun dari 16 orang itu menjawab pertanyaan saya. Malah berkata ya pokoknya. Kalau sudah bahasa pokoknya ya jadi repot buat saya gitu dalam hal ini. Saya lagi sikat gigi pada saat itu. Setelah itu ya, setelah PDSK pembicaraan itu selesai, tutup ya. Saya mau sikat gigi. Tahu-tahu anak saya yang kecil, anak saya 2, yang besar nggak ikut, yang kecil ikut. Dia bilang, "Papi, ada orang naik pagar." Saya keluar lihat pagar. Saya keluar dari kamar saya keluar. Yang saya lihat bukan pagar yang dinaikin, tapi pagar yang dirobohin. Dan situ sudah mulai terjadi teriak-teriakan, maki-maki, menantang berkelahi, memecahkan pot-pot bunga,
menendang, merusak mobil, sudah mulai. Dan ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk handphone saya pun hilang, mengambil gitar, udah dihancurkan gitar itu gitu loh. Dan memprovokasi saya dengan kata-kata yang mungkin saudara udah lihat di mana, seperti kata-kata jangan mengotori ya itu ya, seperti itu ada, saya nggak usah ulangin lagi. Salib itu gini, kami ini orang Minahasa gitu loh, punya kebiasaan setiap pasca itu kita bikin salib gitu loh. Dan itu buat mengenang kematian Kristus sampai kebangkitan biasanya kalau kami pasang itu di pojok sudut rumah kami gitu loh. Nah, itu kami taman di belakang. Itu bulan April kejadiannya. Mereka suruh saya masukin ke dalam apa? Ke dalam rumah. Di dalam ruang kami ada kayak tempat ruang doa lah. Polsek itu bertindak suka berubah-berubah gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya ya, apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan itu berbeda gitu, bertolak belakang gitu. Seperti contoh, saya akan ungkapkan tidak pernah ada di media lah sampai saat ini gitu loh. Kalau pada hari H kejadian itu, sebelum saya sampai mengatakan anak-anak itu ke orang tua, saya sudah dihubungi gitu loh. Dan mengatakan akan mengganti rugi sebelum terjadi apa-apa. Dan bahkan dia mengirim WA memberitakan kepada salah satu Babin Kamtipmas atau Limas, dan dia WA ke saya, Pak, tolong semua kerusakannya, mobil-mobil dibawa, mau di Jakarta ataupun di Sukabumi, kami akan bereskan. Saya nggak mengerti maksudnya apa, tapi dibalik itu kalau selalu bercerita dengan kata-kata yang ya saya nggak bisa menahan orang mau bercerita kan, jadi silakan aja dia berucap. Bapak Kapolsek ini selalu berubah-ubah. Terus kemudian setelah kejadian ini terjadi, ada pengerusakan dan lain sebagainya, sebenarnya ada 5 kendaraan yang dirusak. Menurut kami ada dugaan kekhawatiran daripada Bapak Kapolsek ini. Pertanyaannya, kita balik, kenapa Bapak Kapolsek yang seolah kebakaran jenggot mau memperbaiki mobil ini? Apakah beliau dalang dibalik semua ini? Apakah gitu? Kita bertanya nih, boleh dong kita bertanya. Kenapa? Ya kan? Kita juga bingung. Apakah beliau? Kita juga nggak tahu. Mungkin teman-teman tanya deh ke Kapolseknya langsung. Saya ingin meminta kepada Presiden kita Bapak Prabowo Subianto agar bisa membenahi segala aturan terkait tentang kericuhan beragama ini, salah satunya SKB 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah. Dan jangan sampai kita negara ini negara hukum cuma ada di atas mimbar, tapi eksekusinya tidak pernah terjadi. Kenapa saya bilang gitu? Setiap kali ada kasus tentang intoleransi itu selalu dibungkus dengan RJ, dipaksakan dengan RJ, dengan perdamaian. Itu seperti kalau kata Komisioner Komnas HAM itu seperti menutupi masalah dengan karpet. Kelihatannya bagus, tapi begitu dibuka lagi karpet yang di dalamnya masih ada masalahnya. Tidak bersih, tidak selesai. Jadi tolong tegakkan hukum seadil-adilnya. Mengejutkan pernyataan Irjen Pol Ricky Sitohang yang dukung langkah korban intoleransi beragama di Cidahu melaporkan Kapolsek Cidahu ke Mabes Polri. Lantas, benarkah praktisi hukum Deoli Payumara juga mendukung langkah korban intoleransi beragama Cidahu Sukabumi melaporkan Kapolsek Cidahu, Kepala Desa, dan Ketua RT setempat ke pihak berwajib? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Praktisi hukum Kawakan Deoli Payumara mendukung langkah korban intoleransi beragama di Cidahu Sukabumi, Jawa Barat untuk melaporkan Kapolsek Cidahu dan Ketua RT setempat serta Kepala Desa setempat kepada pihak yang berwajib. Menurut Deoli Payumara,
Sah-sah saja pihak korban intoleransi beragama di Cidahu melaporkan pihak-pihak tersebut ke pihak berwajib jika memang para korban punya bukti yang cukup kuat terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut. Bahkan, menurut Deolipa, jika benar terjadi pembiaran oleh Kapolsek Cidahu atas peristiwa intoleransi beragama tersebut, maka ia mengusulkan kepada Kapolres Sukabumi untuk segera menggantikan Kapolsek Cidahu dari jabatannya. Sah-sah saja kuasa hukum korban kan. Ini kan persoalan intoleransi di Cidahu ya yang dilakukan oleh masyarakat sana ya. Jadi korban atau kuasa hukumnya melaporkan Kapolsek. Nah, mereka tentunya melaporkan si Kapolsek ini karena mereka punya bukti-bukti, fakta-fakta, punya bukti video juga yang menggambarkan tentang keadaan penanganan Kapolsek terhadap kasus intoleransi di Cidahu. Jadi korban merasa ini Kapolseknya ini kenapa nggak kerja, itu satu paling. Atau malah mungkin Kapolsek memprovokasi. Jadi karena hal-hal tersebutlah dan memang ada buktinya, akhirnya Kapolseknya dilaporkan ke Mabes Polri. Laporannya laporan dugaan mungkin dugaan pidana kan, dan satu lagi laporan mengenai prosedur kerja, mengenai laporan yang dilaporkan ke Propam ya. Jadi itu sah saja dilaporkan. Nah, kalau ada laporan kan berarti kan ada ketidakadilan di situ. Jadi kita bisa baca sebenarnya pada situasi saat terjadi aksi intoleransi itu Kapolsek mungkin melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak kepada korban, sehingga akhirnya dilaporkan. Jadi wajar saja Kapolsek dilaporkan. Kalau saya sih melihatnya kalau ini terjadi, bahwasanya terjadi pembiaran oleh Kapolsek di sana, Kapolsek diganti oleh Kapolres. Kapolres kemudian bikin TR mengganti Kapolsek gitu. Kapolsek itu kan pemimpin wilayah, pengamanan wilayah kan, sipil kan. Kalau Kapolseknya nggak bisa kerja ya diganti. Jadi sekarang juga kita minta diganti Kapolseknya. Kalau ketua RT kan kalau memang ada keterlibatannya kan berarti kan dia termasuk juga dalam satu paket itu pelaku kejahatan juga kan, ya dia dilaporkan juga, dilaporkan kemudian dia jadi terlapor juga nanti untuk RT-nya kan. Tampaknya memang demikian, makanya pelakunya itu banyak sebenarnya karena ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala cabang dari partai juga ada di situ gitu kan. Jadi memang ini harus dibereskan ini. Yang begini-begini harus cepat dibereskan, ditegakkan hukumnya. Mengejutkan pernyataan praktisi hukum Deolipa Yumara yang mendukung langkah korban intoleransi beragama melaporkan Kapolsek Cidahu dan Ketua RT setempat ke pihak berwajib. Lantas, seperti apa pula pernyataan bernada kecaman dari advokat senior Hotman Paris Hutapea atas setiap aksi intoleransi beragama di Indonesia belakangan ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Advokat senior Hotman Paris Hutapea mengecam setiap aksi intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Ia menilai bahwa aksi intoleransi beragama bisa merusak kerukunan antar umat beragama. Kecaman yang sama juga disampaikan Hotman Paris atas aksi intoleransi beragama yang terjadi di Desa Tangkil Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2025. Ketika itu, sejumlah warga membubarkan kegiatan retreat remaja Kristen, lalu melakukan pengerusakan villa serta simbol-simbol keagamaan. Menurut Hotman Paris, aksi intoleransi beragama sudah masuk dalam ranah pelanggaran hukum karena masuk pada kategori perbuatan pidana. Sudah ada undang-undang yang mengatur terkait hal itu, ada pula sanksi pidananya. Karena itu,
Hotman Paris meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas para pelaku aksi intoleransi beragama. Kalau melihat dari video, sepertinya pelakunya bukan hanya 7. Ya, pelakunya bukan hanya 7. Jadi tolong agar semua pelakunya juga dibikin tersangka. Kepada sahabat saya, Gubernur Jawa Barat, KDM, terima kasih atas sumbangannya 100 juta dan atas perhatiannya kepada kejadian tersebut. Kan sudah jelas di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Ya di sini peran dari pimpinan daerah khususnya Gubernur sangat perlu, terutama himbauan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri, terutama berkaitan dengan intoleransi pembangunan maupun kegiatan ibadah. Kan sudah ada undang-undangnya semua, sudah ada undang-undangnya, sanksi pidananya pun ada. Ya, ada undang-undangnya, sudah banyak undang-undangnya. Ya, sanksi pidananya pun apapun intoleransi main hakim sendiri itu pidana. Itu udah ratusan tahun dari undang-undang itu ya nggak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.